Pertama-tama kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini diberi nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah yang insya Allah di antara pahala yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah pahala sholat. Sholat apa lagi yang paling besar? Ada lagi sholat subuh. Kemudian subuh yang bagaimana? Yang berjamaah ke masjid, luar biasa. Dan mudah-mudahan oleh Allah ini jadikan bekal kita, jadikan catatan amal soleh untuk kita untuk menghadapi akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian kita, ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, wabil khusus untuk orang tua kita, guru kita, saudara kita, kakek nenek kita yang telah mendahului kita doakan semoga di alam barzah sana mendapat ampunan Allah, mendapat kasih sayang Allah, kemudian mendapat lapang kuburnya, kemudian oleh Allah ditempatkan tempat yang mulia menurut Allah, semua kuburnya dijadikan taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita berdoa, doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya, sehat kembali. Yang belum bisa ke masjid, belum bisa menjalankan sholat, kita doakan semoga lekas mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir untuk anak-anak kita doakan ya Allah, jadikan anak-anak kami jadi anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang pintar ya Allah, anak-anak yang berguna untuk agama bangsa dan negara ya Allah. Juga mohon kepada ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang senantiasa dalam rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, ampunan-Mu, petunjuk, bimbingan dan pertolongan ya Allah. Belum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Padahal kemana ya? Dia yang mengusulkan kemarin materinya Pak, ganti aja pakai itu minggu besok. Peristiwa Isra Mi'raj katanya. Ya, atau nggak teranaknya. Ya sekarang kita alhamdulillah ada di akhir bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang mengandung peristiwa sejarah yang sangat besar dalam perjalanan Islam, di mana Rasulullah diislamkan dan dimiladkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang zaman sahabat dulu tidak ada peringatan Isra Mi'raj. Pertanyaannya kenapa mereka enggak mengadakan Isra Mi'raj? Takut. Apa yang ditakutkan? Takut seperti tetangga sebelah. Ya, di mana pertamanya mengagumkan, akhirnya kelewatan mengagumkannya, dijadikan Rasul itu Tuhan akhirnya itu. Padahal sebetulnya pengen memperingati Isra Mi'raj itu, memperingati Maulid Rasul itu. Cuma dikhawatirkan, jadi takut kebablasan,
Tapi ada kata kita bisa menjaganya, ya, jadi masalah. Sejak kapan adanya Isra Mi'raj, adanya peringatan hari besar Islam itu? Yaitu pada peristiwa ada perang di antara Islam dengan Kristen pada waktu itu disebut perang salib. Itu lama juga, siapa yang ingat perang salib, Pak? Dari tahun 1095 sampai 1221. Berapa tahun? 26 tahun. Perangnya itu 7 kali perang, tapi memang nggak langsung perang terus. Perang berarti perang capek sendiri ya, nggak berhenti kan perang. Nah, di perang yang ketiga pada waktu itu pemimpin perangnya, panglima perangnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi dari keluarga. Berkenaan dengan perang itu, pada waktu itu kebetulan tentara Muslim itu sudah mulai loyo kayaknya. Semangat perangnya sudah mulai mengendur. Nah, maka disitulah Salahuddin berpikir bagaimana untuk memotivasi supaya tentara ini punya semangat perang juga. Maka diadakanlah peringatan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ceritakan tentang perjuangan Rasulullah. Itulah yang mengubah semangat tentara Islam pada itu tumbuh kembali, diawali dari itu. Jadi di perang salib yang ketiga sekitar tahun 1178 kalau nggak salah. Nah, dari semuanya itulah akhirnya kesini para ulama yang memakai atau yang sering mengatakan untuk apa? Untuk mengaktualisasikan kembali tuntunan Rasul dalam kehidupan kita, diingatkan kita. Kalau kata istilah Islam, cas lagi. Apa harus diaktualisasikan? Tuntunan Rasul dan akhlak Rasul, supaya memotivasi diri kita. Hidup itu harus seperti Rasul. Nah, itu makanya diadakan, disambut atau diperingati oleh ulama-ulama sebagian ulama besar. Ada juga yang tidak memperingati, tapi tidak jadi masalah. Tapi yang saya tahu sementara, misalnya ada di kita itu ada apa namanya organisasi besar yang jelas seperti Muhammad itu kan yang biasa memperingati dengan ramai dengan luar biasa. Kalau Muhammadiyah dia memperingatinya secara kajian-kajian saja, bukan langsung apa namanya memakai acara besar-besaran, kajian-kajian. Setiap kajian dikaji, diulang-ulang dan dikaji. Dengan intinya itu bagaimana kita itu terus untuk selalu mengingat dan mengenal apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu intinya itu. Peringatan-peringatan. Nah, begitu juga sekarang pada hari ini kita sedikit mungkin akan kembali kepada sejarah tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kadang-kadang sekalipun kita diulang-ulang, kadang-kadang peristiwanya lupa ya. Ya ingat tahun peristiwa Isra Mi'raj itu tahun berapa? Lupa ya. Nah itu. Ini emang ada ikhtilaf ulama, tapi jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun sebelum hijrah atau 10 kenabian Rasulullah. 1 tahun sebelum hijrah. Bulannya bulan Rajab tanggal 27. Itu jumhur ulama. Ada ulama lain yang mengatakan itu 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah, dan bulannya bukan bulan Rajab, bulan Ramadan. Tapi jumhur ulama adalah tanggal 27. Nah, tahun ini sepakat ulama mengatakan adalah pada disebut tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena Rasulullah SAW di tahun itu kehilangan 2 yang paling dicintainya oleh Rasulullah, yang paling dekat dengan Rasulullah, dan dialah yang membackup
secara lahiriah terhadap Rasulullah, di mana Rasulullah mendapat kesulitan dan kesedihan. Satu adalah pamannya, adalah Abu Thalib, yang membackup di mana dia mendapat serangan-serangan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, jadi tamenglah Abu Thalib. Saya ingat orang-orang kafir Quraisy itu tidak langsung bisa memberikan tekanan dengan sebesar-besarnya kepada Rasulullah, karena merasa takut kepada Abu. Yang kedua adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ini yang paling bisa untuk mengatasi segala sesuatu ketika Rasul mendapat kesedihan. Khadijah yang menyelesaikan di rumah. Nah, ini maka disebut tahun kesedihan. Dan setelah wafatnya dua tokoh ini, secara langsung ya, tidak langsung, kafir Quraisy itu terus mengadakan penindasan kepada Rasul. Ya kalau dulu hanya sebatas lemparan tai onta, sebatas lemparan barang-barang yang busuk dengan lemparan kata-kata yang kotor. Dan setelah tokoh dua wafat ini berani mau sampai membunuh, bahkan di antaranya ada sahabat Rasul yang sampai disiksa dengan secara fisik oleh kafir Quraisy pada waktu itu. Maka Rasulullah mengambil sikap untuk mengatasi hal itu. Sebagian sahabatnya disuruh hijrah ke Habasyah. Dia karena di Mekah sudah merasa tertutup untuk melangsungkan dakwahnya, nah, dia mempunyai pemikiran yang baru untuk melebarkan dakwahnya ke Taif. Sehingga cerita di Taif itu ternyata bukan diterima dengan baik oleh orang-orang kuat itu, malahan lebih dari orang kafir Quraisy. Melecehkannya kepada Rasulullah. Muhammad, kamu ini siapa? Enggak pantas kamu namanya mengaku sebagai Rasul. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan pantas kan orang-orang hebat. Nah itu maka nanti diceritakan orang hebat menurut Allah dan orang hebat menurut kita kan lain gitu kan. Orang mulia menurut Allah, orang mulia menurut kita kan lain gitu. Akhirnya apa? Ya disakiti Rasulullah luar biasa cara menyakitinya. Diarak-arak sampai berapa kilometer keluar kota, lemparin pakai batu. Pada waktu hanya ditemani oleh salah seorang dari sahabatnya, termasuk anak angkatnya itu Zaid bin Harithah. Sampai Zaid Harithah pada benjol berdarah-darah. Kenapa? Karena membackup Rasulullah supaya jangan sampai banyak kena luka. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi pada Rasul? Dia malah tenang aja, santai aja, sampai di perbatasan kota lah kalau kamu istirahat ke Kurma. Kemudian Allah memerintahkan Jibril datangi ke malaikat yang menunggu dua bukit itu, suruh nanya sama Muhammad apa maunya, apakah mau dilempar pakai bukit, pakai batu, dihempaskan orang-orang yang telah menyakitinya, lakukan. Jibril datang kepada malaikat itu, kemudian malaikat datang, ya Muhammad, kami dapat perintah dari Allah. Apa maunya untuk membalas kepada manusia yang bersalah itu? Kami siap untuk menghempaskan dan menghabiskan. Itu yang namanya hati Rasul, yang penuh dengan akhlak mulia yang luar biasa. Jangan, tidak perlu. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Mereka itu belum tahu. Datang juga. Belum tahu katanya. Dan belum paham bahwa ajaran yang dibawa sama kami ini adalah ajaran yang benar, ajaran yang lurus. Tidak usah, kita doakan saja. Semoga nanti anak cucunya akan menjadi Muslim. Itu luar biasa Rasulullah. Kemudian Rasul mohon kepada Allah, malah bertanya lagi, ya Allah, dikatakan dia tuh mengadu, memang saya ini lemah seperti ini, tapi saya tidak akan mundur untuk dakwah. Saya tidak akan berhenti untuk dakwah, ya Allah. Saya harus melangkah kemana lagi, dan harus dicerca atau
disakiti seperti apa lagi akan saya lakukan kepada Rasul. Yang penting itu jangan marah sama hamba ya Allah. Bahasa kitanya gitu terus luar biasa. Nah ini di situ yang perlu kita petik, yang namanya perjuangan itu perlu pengorbanan. Kita lihat akhlak Rasulullah, sampai mau dihabisi dia malah berdoa, luar biasa. Dan kemudian di balik wafatnya dua tokoh yang sangat luar biasa itu, ternyata Allah itu luar biasa untuk memperlihatkan kebesaran dan keagungan Allah. Itu untuk meningkatkan akidah dan tauhid, bahwa manusia itu tidak boleh bersandar kepada selain Allah, tidak boleh bersandar kepada manusia, tidak boleh bergantung kepada manusia. Yang berhak untuk menjadi tempat sandaran, yang berhak untuk menjadi tempat gantungan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena kalau bersandar kepada makhluk itu akan habis. Bapak enak menyandangnya tembok-tembok begini, enak kan? Sambil gantung-gantung dikit. Tapi kalau temboknya menyebelah enaknya, tidak akan habis. Bersandar kepada makhluk, jenderal, jagoan, orang kaya, sudah mati selesai masalah. Makanya kita bersandar hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, karena Allah yang maha segala tidak akan habis, tidak akan lenyap, tidak akan mati, tidak akan hilang. Sang pencipta, sang menghidupkan, mematikan, mengatur semua kehidupan kita. Jadi kalau kita ada apa-apa harus sadarkan diri kita kepada Allah. Itu yang dipetik oleh kita. Pertama. Nah kemudian Rasulullah dengan tenang, sekalipun habis disakiti oleh Taif, pulang ke Mekah, pulang ke rumah bibinya namanya Maimunah. Siti Maimunah. Kemudian ya di sepertiga malam biasa Rasulullah itu bangun, walaupun pada waktu itu ya belum ada perintah sholat seperti waktu, tapi sudah ada sholat itu, mengikuti sholatnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Rasul itu dari dulu dari Nabi Adam juga sholat, cuma sholatnya tidak seperti yang sekarang. Memang ada yang sebagian ulama mengatakan Rasulullah sedang tidur dibangunkan oleh Jibril. Tapi emang Rasulullah sudah sedang sholat, sedang munajat kepada Allah. Nah kemudian dipanggil. Sebagian ulama mengatakan diajak ke Masjidil Haram, ke Jam-Jam. Di Jam-Jam katanya dibelah dulu dadanya, dibersihkan dan ditingkatkan untuk diisi hikmah dan healing hatinya itu. Setelah itu ya langsung disiapkan buruk Isra. Ke Masjidil Aqsa hanya dengan berpasangan sampailah di sana. Nyampe di sana kemudian sholat lagi. Setelah sholat setelah sampai ditambahkan kudanya di salah satu tiang yang sekarang tiang itu yang suka dipakai penyembahan orang-orang Yahudi. Dan Rasulullah kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat dia baru Mi'raj sekali oleh Allah, diajak Jibril ke atas langit, masuk ke langit pertama. Assalamualaikum kepada malaikat penunggu langit. Kenapa dari Baitul Maqdis? Karena menurut ulama itu pintu langit itu tepat dengan Baitul Maqdis. Siapa ini? Gitu kan. Kata Jibril dengan Rasulullah. Wah, dihormati luar biasa. Ketemulah menurut ulama itu di langit pertama itu dengan Nabi Adam alaihissalam. Disambut situ semacam mungkin ada semacam saling tukar informasi tentang kehidupan di dunia. Kemudian setelah serius lagi ke langit kedua dipertemukan lagi
dengan Nabi Isa alaihissalam. Di situ juga ada semacam tukar informasi tentang masalah kehidupan. Terus naik lagi, dipertemukan lagi dengan Nabi Idris. Terus dipertemukan dengan Nabi di langit ke-6 itu dengan Nabi Musa. Sama dipertemukan dengan Nabi Ibrahim yang terakhir lagi. Apa maksudnya Allah mempertemukan itu? Yaitu jadi yang namanya tugas Rasul itu sama. Jadi kalau istilahnya supaya belajarlah Rasul, sedang mengetahuilah Rasul dari Nabi-Nabi yang dulu. Kata Nabi Nuh, yang ketiga itu 4 Nabi Nuh. Saya kesekian ribu tahun dakwah, tapi hanya dapat berapa orang. Makanya ketika ketemu dengan Nabi Musa langsung nangis Nabi Musa itu. Kata Jibril, kenapa kamu nangis Musa? Aku sedih. Umatku katanya banyak, tapi sedikit yang masuk surga. Tapi umat Muhammad justru yang banyak masuk surganya, tidak masuk nerakanya. Itu luar biasa. Nah disitulah makanya para ulama mengatakan sebagai ulama itu ya, peristiwa Isra Mi'raj itu diantaranya untuk menghibur Rasulullah. Nah setelah langit ke-7 langsung ke Sidratul Muntaha. Kenapa dikatakan Sidratul Muntaha? Sidroh itu artinya pohon rindang. Kata ulama yang seperti pohon bidadara, tapi yang tangkainya, daunnya terdiri dari emas berlian itu, yang luar biasa, besar indahnya luar biasa. Muntaha itu akhir batas. Jadi mana batas makhluk itu sampai di situ aja lah, nggak bisa melebihi itu. Itu bedanya makhluk dengan Allah, perbatasan. Jadi di situ juga Jibril tidak bisa mengikuti, hanya Rasulullah aja. Di situ disebut Mi'raj itu, artinya dialog antara seorang makhluk, seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi ada 3 Rasul aja yang pernah ngomong bisa bicara langsung dengan Allah. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Musa, dan ketiganya Rasul kita Muhammad SAW yang bisa diajak dialog dengan Rasul. Luar biasa. Nah itu bagus terhadap Allah. Apa intinya Mi'raj itu? Intinya Mi'raj itu Allah akan memberikan satu perintah kepada umat Nabi Muhammad yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Saking istimewanya itu perintah lain dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah yang lain cukup Jibril sampaikan kepada Muhammad, ini supaya sampaikan kepada umatnya, jalankan. Ini satu tidak, apa? Sholat 5 waktu. Ini intinya di sini. Jadi oleh Isra Mi'raj itu intinya adalah yang paling besar sholat 5 waktu. Dan yang kedua ada jaminan dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, umat kamu selama tidak musyrik masuk surga. Sebesar apapun dosanya, selama tidak musyrik masuk surga. Asal kita minta ampunan kepada Allah. Asal jangan musyrik. Jaminan dari Allah. Nah ini sholat yang 5 waktu ini. Malahan ada sebagian ulama mengatakan awalnya bukan 5 waktu, hanya berapa? 50 waktu. Kemudian ketika pulang ketemu dengan Musa, ulang lagi itu kebanyakan. Umat saya hanya cuma 1 waktu, katanya nggak bisa menjalankan semuanya, gitu kan? Kembali, akhirnya 5 waktu yang diwajibkan untuk kita. Ini istimewanya sholat 5 waktu. Hebatnya sholat 5 waktu. Jadi makanya di dalam rukun Islam itu di urutan yang pertama, maka setelahnya kita bersyahadat
meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan, baru kita sholat. Maka sholat tersebut kata Rasul itu as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Siapa orang yang menjalankan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha, siapa orang yang meninggalkan sholat faqad hadamaddin, artinya meruntuhkan agama. Jadi Islam itu apa? Islam itu yaitu sholat. Jadi mereka kata kalau enggak Islam, kalau enggak sholat, seakan-akan enggak ada Islamnya. Seakan-akan enggak ada Islam. Orang kalau ngaku Islam, kalau enggak sholat, enggak kelihatan Islam. Islam itu pembeda antara agama Islam dengan agama yang lainnya. Jadi kalau orang Islam enggak usah ditulis di tonggongnya ini, misalnya di punggungnya, anak muslim, enggak usah ditulis begitu. Di sini anak muslim, enggak usah ditulis begitu. Orang keluar masuk masjid, masuk ke sholat, itu namanya muslim. Bingung kalau orang tidak pernah masuk masjid. Bingung orang tidak masuk sholat, akan sama dengan yang lain. Apalagi kalau cuma 1 minggu sekali ke masjidnya, Jumat doang, ya sama dengan yang lain, seminggu sekali, kerja doang, bingung juga. Nah, ini kelebihan sholat. Makanya kalau kita umpamakan dengan haji, sholat itu ibarat dari haji itu apa? Hukumnya. Sholat itu saking pentingnya sholat. Sekarang pertanyaannya apa itu sholat? Nah, sholat itu adalah bentuk dari keyakinan dan keimanan seseorang kepada Allah, ya, diwujudkan dengan menyembah Allah, ruku, sujud. Artinya apa? Kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah ketika Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tidak ada sedikit pun peluang di dalam diri kita untuk kita merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih tinggi. Tidak ada. Hanya Allah yang besar. Di awal dah Allahu Akbar, pasrah berserah diri hanya kepada Allah. Makanya sholat itu Rasul katakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ketika sholat itu mi'raj, dia dengan Allah, tinggalkan segala hal dunia itu hanya 10 menit. Konsentrasi kita betul-betul sedang menghadap Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin, hanya milik Engkau ya Allah. Enggak ada yang besar gitu. Hanya Allah. Enggak ada yang bisa menghidupkan, enggak ada yang bisa mematikan. Yang mengatur segala urusan dunia hanya Allah. Apa intinya? Semuanya milik Allah. Makanya paling bahaya seseorang kalau sudah mengakui segala-galanya kita, punya kita, hasil kita, ini sangat bahaya. Lupa kepada Allah. Apa artinya? Jadi sombong orang itu. Kalau sudah segalanya punya kita, milik kita, ini yang paling bahaya di dalam hidup kita. Apalagi kalau sudah masalah harta. Yang tadi itu. Ketika Rasulullah datang ke Taif itu, enggak pantas kamu Muhammad mengaku Rasul, karena tidak seperti Abu Jahal. Karena ukuran kita dengan Allah lain. Ukuran kita yang dianggap orang yang mulia, yang hebat, yang mulia Bapak Presiden, yang mulia Bapak Ketua DPR, yang mulia Bapak Bupati, Bapak Gubernur, itu menurut kita mulia. Tapi di siapa yang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi siapa yang mulai itu hanya orang yang bertakwa kepada Allah. Allah tidak melihat siapa lu, siapa dia. Maaf, mungkin sekalipun tukang mulu, tukang minta-minta, ada katanya takwa kepada Allah, intisalil awamir bertinabin nawahi, itu yang mulia di sisi Allah, yang berhak untuk menjadi penghuni surganya Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga yang luas membentang, seluas langit dan bumi, hanya untuk orang yang bertakwa di sini. Itu yang sebenar-benarnya orang yang mulia itu adalah mulia menurut Allah, bukan mulia menurut kita. Ketika Allah Akbar, lepaskan segala kita, tidak ada apa-apa. Kemudian kita ruku,
Subhana rabbiyal azim, maha suci, oh yang maha agung ya Allah. Enggak ada yang agung selain Allah, enggak ada yang agung, hanya Allah yang agung, yang maha agung. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, hanya kepada Engkau ya Allah kami memuji, jangan muji yang lain. Ya, kita kadang-kadang lain. Kalau kita berhadapan dengan orang kaya, berhadapan dengan orang yang pangkatnya tinggi, seperti menghadapi apa? Kadang-kadang mau sedekah aja, dulu saya sering menyindir begini. Kalau kita mau sedekah, mau bagi-bagi, maksudnya kalau kita punya acara nih, biasanya kalau acara itu bagi-bagi makanan untuk tetangga Allah, itu kalau untuk orang kaya, untuk orang terhormat dianggapnya yang manis, yang buah-buahnya yang bagus-bagus, dagingnya yang enak-enak, ikannya besar. Padahal setelah dikasih, dia tidak merasa wah. Kenapa dia kebeli ada? Tapi kalau untuk orang yang banyak sana, yang miskin, airnya doang, tinggal tulang talainya doang, wadahnya juga asal-asalan. Padahal justru itu yang akan mengatakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih, luar biasa syukurnya itu dengan dadanya itu. Itu yang doanya nyampe kepada kita. Kita itu anggap sepele, belum tentu di sisi Allah itu lebih rendah daripada kita, lebih rendah dari orang yang orang. Yang tadi yang mulia di sisi Allah hanya orang yang takwa kepada Allah. Begitu. Ini yang harus dibenahi oleh kita. Cara berpikir kita ini. Jadi kita ini karena dulunya dijajah oleh Belanda ratusan tahun, jadi kita diwarisi itu apa namanya, terhadap kerajaan itu tunduk patuh seperti wah, tidak ada hormatnya ada seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sholat, sebetulnya sholat. Dan sholat itu doa di dalamnya itu. Duduk di antara dua suri tropik, fili, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Warhamni, sayangilah hamba ya Allah. Wajburni, tutupilah semua aib hamba ya Allah. Warjukni, beri hamba rezeki yang cukup ya Allah. Wahdini, beri hamba petunjuk ya Allah ke jalan yang lurus. Wa'afini, sehatkan lahir batin hamba ya Allah. Wa'afani, maafkan segala kesalahan kekeliruan hamba ya Allah. Luar biasa dialog kita dengan Allah. Subhina rajul mu'minin. Salat itu adalah yang menyambungkan, menghubungkan kita dengan Allah. Luar biasa. Makanya apa inti dari sholat itu? Allah katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan kalau ditanya untuk apa sih kita sholat? Nah ini sebetulnya kalau kita perhatikan, ketika ada yang adzan itu sudah dijawab pertanyaan itu. Hayya 'alas sholat, ayo kita sholat. Hayya 'alas sholat, ayo kita sholat. Apa jawabannya? Hayya 'ala falah. Hayya 'ala untuk apa? Falah. Untuk kebahagiaan. Bukan hanya bahagia, tenang, bahagia. Itu falah. Untuk mendapat kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Bagaimana caranya kita supaya sholat mendapat ketenangan, ketentraman? Ya sholatnya dengan baik, dengan lidzikrillah, lidzikri, kata Allah, mengingatku. Sholat untuk mengingat. Jadi setelah sholat
kita itu harus diberi terus, ingat terus, dibawa itu hasil sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Supaya ingat terus, setelah sholat duhur ingat terus apa yang kita lakukan kepada Allah. Insya Allah kalau kita ingat terus kepada Allah, kita akan jauh dari perbuatan keji dan munkar, dosa dan maksiat. Supaya ingat terus kepada Allah itu, coba terus mengingat Allah. Dan sholat ini adalah untuk terus mengaktualisasikan keislaman. Enggak ada ibadah yang mengulang-ulang tentang keislaman kita. Baca syahadat 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berapa kali itu? 2 kali setiap sholat kan? Kadang 2 kali tasawuf. Artinya apa? Jadi Islam kita itu yang mudah lagi, baru lagi diiringi dengan istiqamah sholat, habis lagi dosa kita. Setelah kita sholat sedikit ada dosa, sholat lagi, habis lagi. Insya Allah makanya orang yang senantiasa menjaga sholatnya dengan baik adalah jaminannya masuk surga. Jaga sholatnya dengan baik. Ini Bapakku, saudara pengajar kamu. Jadi sholat yang akan mendapat kebahagiaan, sholat yang akan mendapat ketentraman, sholat yang akan bisa mencegah dari perbuatan keji munkar, yaitu sholatnya yang itu. Dibawa hasil sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu zikri untuk mengingat Allah. Terus Allah jadi bawa dalam kehidupan kita. Seakan-akan hidup itu senantiasa dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah. Ini Bapakku saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa sholat dengan baik sehingga sholat kita itu bisa mencegah dari perbuatan keji munkar. Bagaimana kita sholatnya supaya baik, supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah itu. Bagaimana kita sholatnya dengan baik supaya terus kita bisa membaca bisa membawa sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari setelah sholatnya. Nah itu. Kita harus evaluasi diri kita, harus banyak belajar lagi, introspeksi diri tentang wajah kita. Karena kata Allah, sholat yang paling baik pertama yang khusyuk sholatnya. Yang khusyuk sholat, kemudian bisa khusyuk sholatnya diawali dengan tata cara sholat yang baik. Pertama, sholat itu harus wudhu yang baik, wudhunya yang baik, wudhunya yang benar. Tapi itu kadang kalau sholat enggak wudhu, enggak sah sholatnya. Kalau wudhunya batal, enggak benar, sholatnya tidak akan benar. Wudhu dulu, ya. Sejauh mana kita bisa yang disebut membasuh muka, membasuh tangan di dalam wudhu, itu harus dievaluasi seperti itu. Udah betul belum? Kemudian kita membasuh kaki itu harus dibasuh, jangan kocok-kocok uang. Tangan juga begitu. Setelah wudhu kita berdoa kepada Allah, kemudian kita dipakai pakaian yang rapi, pakaian yang bersih. Itu intinya sholat itu. Jauh dari najis. Itu ya. Jadi pakaian yang rapi, yang bersih. Jadi kita mau menghadap Allah, kita mau dialog dengan Allah, ya pantaslah kalau kita pakai wangi-wangian. Karena Allah Maha Suci, maka diri kita ketika mau bertemu dengan Allah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil kan wudhu, ya luar biasa. Nah itu, evaluasi sama kita sholat itu. Bacaan Fatihahnya dievaluasi sudah benar atau belum. Bacaan Qur'annya dievaluasi, rukunya yang betul, sujudnya yang betul, i'tidalnya yang betul. Nah ini
Jangan hanya sebatas menggugurkan doa, apalagi kalau melanggar aturan. Cuma 10 menit sholat itu. Kita ruku sujud kepada yang menciptakan kita, yang hidupkan kita. Kita berserah diri kepada yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita 10 menit. Masya Allah, beratnya luar biasa ya kalau sholat itu. Imam baca Quran panjang dikit, kayaknya pegel banget. Habis sholat, imam doa juga kayaknya malas banget. Ini yang harus kita perhatikan. Praktek sholatnya. Itidalnya seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk sholat ini, ya kalau untuk laki-laki yang di masjid sholat, Rasulullah itu nggak pernah sholat sendirian gitu. Kan kita pengen sama Rasulullah, pengen bareng-bareng di surganya Allah. Di masjid sholat. Masya Allah Pak, ini kalau diperlihatkan di dalam hadis tuh, di dalam apa namanya satu kitab. Apa namanya kita dengar oleh Imam Nawawi itu, ada yang kata tahu katanya orang itu pahala sholat yang paling barisan depan di belakang imam ini orang ngesot aja itu pasti rebutan aja. Ini kadang-kadang kita sholat masih di depan masih kosong, kayak mau justru pahalanya sangat besar. Andai kata tahu orang pahala mengumandangkan adzan, orang di antri misalnya, di kocok misalnya gitu, orang semuanya akan ikut. Itu untuk kebaikan. Tapi ya kadang-kadang karena yang namanya kebaikan itu ditutupi oleh iblis dan setan itu, serasa itu malas kita itu. Bagaimana caranya? Kita harus dipaksakan, didekatkan dengan Allah. Ini sholat inilah nanti akan mendobrak. Jadi kalau sholatnya sudah baik, nanti Allah akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah akan selalu menolong kita, akan menjauhi kita. Makanya ini harus diperjuangkan oleh kita dalam sholat ini. Jadi mana manusia sudah dapat petunjuk dari Allah, ibadahnya akan menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Kalau belum mendapat petunjuk seperti kita beban berat untuk melangkah ke masjid ini. Ya. Makanya ada yang mengatakan katanya paling berat bagi bapak-bapak melangkahkan kaki kemana coba katanya? Ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, kalau warung kopi berebutan warung kopi. Kalau ke pos hansip kadang-kadang nggak usah kumandangkan aja juga datang untuk ngobrol. Itu. Tapi kalau ke masjid itu berat. Kenapa? Tergantung pada diri kita aja. Makanya harus dijemput itu hidayah supaya ibadah ini menjadi kebutuhan kita. Kalau belum mendapat hidayah, walaupun semeter misalnya ke masjid, ya tetap aja malas ke masjid. Tapi kalau sudah mendapat hidayah, Solo, Raja Wali Solo nyampe sini, enggak ketinggalan itu. Ini harus dipelihara kalau seperti ini. Ini yang bagus Allah. Jadi intinya Islam itu adalah Allah itu akan memberikan kewajiban sholat kepada kita. Kenapa? Untuk supaya kita itu mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan cara apa tadi? Yaitu sholatnya sholat yang baik, kemudian isi dan makna sholat itu dibawa di luar sholat. Dibawa di luar sholat, diimplementasikan, diamalkan di luar sholat. Makanya kalau orang sholatnya yang benar, nggak bakal orang itu menjadi orang sombong. Kalau orang sholatnya yang benar, nggak bakalan orang menjadi orang yang pelit. Kalau orang sholatnya yang benar, nggak bakalan orang itu menjadi orang yang
Mereka katakan tidak simpati atau tidak punya rasa sayang kepadanya. Pasti kalau orang sholatnya benar, karena sholat akan melahirkan kebaikan dan kebaikan ada dari sholat. Maka kata Rasul dalam hadisnya, ingat nanti ketika kita dikumpulkan di mahsyar, kita dihisab oleh Allah satu persatu. Dihisab oleh Allah satu persatu kita di sana. Di semua amal kita itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan ditanya oleh Allah. Sumalatus aluna yawma idzin anin. Akan ditanya nikmat-nikmat yang ceritakan kemarin. Kamu dikasih hidup 80 tahun, digunakan untuk apa aja umur kamu? Kamu dikasih bisa melihat 80 tahun, digunakan untuk apa aja itu mata kamu itu? Dikasih kuping mendengar, digunakan untuk apa itu? Dikasih mulut ngomong, digunakan untuk apa itu? Dikasih harta, digunakan untuk apa? Dari mana dia digunakan untuk apa? Yang paling berat harta itu. Ditanya oleh aku, dari mana kau dapatkan? Digunakan untuk apa itu? Tapi ingat, yang pertama ditanya di yaumil mahsyar, yaumil saudara sholat lima waktu. Pulang ke depan, dibuka sholatnya baik, udah masukkan ke sholat kita. Kalau sholatnya baik langsung masuk sholat, nggak ditanya yang lain-lain, tidak dihisab yang lain. Bagaimana kurang baiknya Allah sama kita coba? Coba melihara sholat aja. Nah ketika sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa orang kalau dihisab kemudian sholatnya baik tidak dihisab yang lain? Kata Rasulullah, karena kalau orang sholatnya baik ketika itu akan melahirkan semua perilakunya juga baik. Gitu. Jangan salah katakan sholat, wah si itu sholat dulu tapi kelakuannya masih kayak begitu, kayak gibah, gitu. Ya sholatnya yang benar, bukan sholat yang tidak benar. Wah si itu katanya sholatnya sholat dulu tapi masih belum pakai dulu. Tapi kalau saya sih pernah tanya ibu-ibu seperti ini, wah ngaji terus pak, tapi ya belum pakai kerudung gimana pak? Saya jawab, yang mendingan dia daripada kamu udah gak ngaji gak kerudung lagi gitu kan. Gitu. Jadi ya, memang kebaikan itu bertahap, akan sedikit-sedikit. Dan kita tidak akan tahu kapan kita akan berubah. Nanti tahu-tahunya sudah terubah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Engkau telah mengantarkan hamba seperti ini bisa mau sholat. Dan kemudian dipelihara sholat-sholat rawatibnya. Sholat rawatib dalam waktu qobliyah ba'diyahnya itu akan menyempurnakan sholat wajib kita. Kata Rasul. Sholat rawatib ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Terutama sholat tahajud, sholat witir, itu adalah kunci. Boleh kata senjata pamungkas dalam hidup kita adalah tahajud. Tahajud. Mau apa? Pengen apa? Maka kata Allah ketika di sepertiga malam itu langit putih dibuka ngablak oleh Allah. Siapa yang memohon kepadaku, hambaku, di waktu ini aku akan kabulkan permohonannya. Ngablak dibuka itu langit oleh Rasul. Tahajud. Saya punya teman yang punya yayasan yatim piatu di Pondok Cabe itu, yang namanya Hajarnya Kebajikan, namanya Najamuddin, orang Palembang maksudnya. Dia jadi pegawai negeri, mengundurkan diri. Ini masih muda, membuat yayasan yatim piatu. Saya bertakir setelah selesai ketemu dengan saya, Pak Ridwan, alhamdulillah, permasalahan itu tidak ada yang tidak bisa selesai, semuanya akan selesai. Yang penting kita bisa terus memohon kepada Allah dengan cara tahajud. Memohon kepada Allah dengan cara tahajud. Semuanya bisa. Dia kan mendirikan yayasan zaman Pak Harto. Dengan kasih sayang Allah, katanya rahmat Allah,
Tiba-tiba saya bisa menembus istana, bisa menembus cendana. Mau kami dibikinin luas, lebar luar biasa. Itu dia cerita seperti itu. Dengan tahajud. Nah, bagus kalau yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil hikmahnya aja ya dari perjalanan Islam Rasulullah. Pertama, kokohkan kuatkan akidah kita. Jangan sampai kita bersandar kepada selain Allah. Yang kedua, contoh akhlak Rasulullah. Bagaimana begitu baiknya Rasulullah kepada sesama manusia atau kepada yang lain. Yang ketiga ini, pelihara sholat dengan baik. Karena inilah yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Modal kita cuma sholat, ya, cuma sholatnya, puasa jarang, hanya bulan Ramadan aja, sodakoh juga jarang, ya. Banyakan duit dihamur-hamur oleh dengan apa namanya hal-hal yang tidak berarti doang, tuh kan? Nolong orang jarang, hanya sholatnya ini. Udah kita pengen bersaudara maka pelihara dengan baik ya. Kita ramaikan masjid ini, ya dengan sholat 5 waktu. Paksakan, kalau nggak dipaksakan itu nggak bisa. Nanti kalau sudah tadi mendapat petunjuk dari Allah, yakin Bapak akan merasa rugi kalau tidak sholat di masjid. Kalau sudah dapat petunjuk dari Allah, itu kejar petunjuk itu, dekatkan diri dengan Allah, banyak baca istighfar, minta ampunan kepada Allah, insya Allah bertemu datang dengan Allah. Itu aja mungkin Bapak Gus sebagai rahmat Allah, sekadar untuk mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan mohon maaf yang salah-salah dari saya sendiri, yang benar dari Allah, yang mudah-mudahan ada manfaat untuk kita. Sekali lagi saya mohon maaf pada pagi ini yang akan memberikan salam kita dari Bapak Herman, ya, mudah-mudahan rezeki dari dilimpahkan oleh Allah, yang ditambahkan kekuatan keimanannya oleh Allah, makanya kemudian jamaahnya juga oleh Allah terus ya, dilancarkan sholat jamaah masjidnya. Soalnya dekat sebetulnya dari desa itu ke sini dibanding dengan yang dari Raja Bali saja. Mudah-mudahan itu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil